Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Pemirsa yang luar biasa, sahabat channel Kimia itu Mudah yang istimewa. Salam sehat, salam bahagia. Kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari gas mulia, yaitu tentang halogen. Ini KD-nya masih sama dengan yang kemarin. Sekarang ke halogen. Halogen ini dalam tabel periodik ditempatkan pada golongan 17 atau golongan 7A, yaitu di sebelah kirinya gas mulia, golongan 18 atau golongan 8A. Halogen itu terdiri atas unsur F, Cl, Br, I, dan At. Untuk memudahkan mengingat, bisa menggunakan kalimat film Charles Bronson, Idaman Ati. Oke, nomor atomnya selisihnya 1 dengan gas mulia yang seperiode. Jadi F nomor atom 9, Cl 17, Br 35, I 53, dan At 85. Kalau kemarin gas mulia sudah hafal, maka halogen tentu nomor atomnya bisa dihafalkan juga dengan mudah. Oke ya, gitu. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifatnya. Halogen mempunyai konfigurasi elektron untuk F, He 2s2 2p5, untuk Cl Ne 3s2 3p5, kemudian Br Ar 3d10 4s2 4p5, dan I Kr 4d10 5s2 5p5. Jadi setelah KR mestinya 5S ya, tapi nulisnya boleh 4D ini tulis dulu. Seperti ini juga setelah AR mestinya 4S baru 3D. Ini 3D-nya tulis dulu, tidak apa-apa boleh. Kemudian titik cairnya, nah perhatikan di sini titik didihnya untuk fluorin, titik cair dan titik didihnya semuanya di bawah suhu kamar. Berarti pada suhu kamar dia berwujud gas. Demikian juga klorin, titik cair dan titik didihnya semuanya berada di bawah suhu kamar, maka pada suhu kamar 25 derajat Celcius dia berwujud gas. Kemudian untuk bromin, titik cairnya di bawah suhu kamar, di bawah 25, tapi titik didihnya di atas suhu kamar. Maka bromin pada suhu kamar, dia berwujud cair. Sedangkan iodin, baik titik cair maupun titik didihnya semuanya di atas suhu kamar, maka pada suhu kamar iodin berwujud padat. Itu ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini beberapa contoh reaksinya. Jadi apa halogen itu sebenarnya? Halogen itu adalah dari kata apa namanya? Halos ya. Artinya pembentuk garam ya. Halogen, pembentuk garam. Jadi halogen itu mudah bereaksi dengan unsur logam membentuk garam. Misalkan Cl2 bereaksi dengan Na, dia akan menghasilkan NaCl. Jadi halogen itu artinya pembentuk garam, mudah bereaksi dengan logam membentuk garam. Kita lanjut. Sekarang ini strukturnya. Kalau kemarin gas mulia dalam keadaan unsur bebas, dia berbentuk molekul monoatomik, hanya satu atom. Kalau halogen ini berbentuk molekul diatomik. Jadi disimbolkan dengan X2. Kalau F ya F2, Cl, Cl2, dan seterusnya. Kemudian molekul X2 dapat mengalami disosiasi. Jadi X2 bisa berubah jadi 2X. Jadi artinya menjadi atom-atomnya. Stabilan halogen berkurang dari Cl2 ke I2. Nah, itu sesuai dengan pertambahan jari-jari atom sehingga energi ikatan Cl-Cl ke II berkurang. Akan tetapi energi ikatan FF ternyata lebih kecil daripada Cl-Cl karena kecilnya jari-jari atom fluorin. Ya, karena atom fluorin sangat kecil. Kemudian F2 itu merupakan oksidator yang paling kuat ya. Jadi tidak ada oksidator lain yang lebih kuat dari F2. Ini tadi sudah pada suhu kamar fluorin dan klorin berupa gas. Kenapa? Karena titik cair dan titik didihnya di bawah suhu kamar itu ya. Kalau bromin berwujud cair karena titik cairnya di bawah suhu kamar tapi titik didihnya di atas suhu kamar.
Jadi bromin merupakan zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berupa zat padat yang mudah menyublim. Menyublim itu perubahan dari padat langsung menjadi gas. Pemanasan iodin padat pada tekanan atmosfer tidak membuat unsur itu meleleh, tetapi langsung menguap atau menyublim. Langsung menjadi gas. Oke, ini sifat kimianya. Halogen merupakan kelompok unsur non-logam yang paling reaktif, namun demikian kereaktifannya menurun dari fluorin ke iodin. Artinya halogen yang paling reaktif yang paling atas, F2. Lain dengan kemarin pada gas mulia yang paling reaktif itu yang paling bawah, karena kereaktifannya kemarin ditinjau dari jari-jarinya yang semakin besar sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Untuk fluorin, kereaktifan ditinjau dari kemudahannya menangkap elektron. Karena halogen untuk menjadi stabil hanya perlu menangkap satu elektron, sehingga lebih mudah. Kereaktifannya ditinjau dari kemudahannya untuk menangkap elektron. Yang paling mudah menangkap itu yang jari-jarinya paling pendek, berarti yang paling atas. Semakin ke bawah, kereaktifannya semakin berkurang. Dan halogen dapat bereaksi dengan logam, tadi dia akan membentuk garam, maka disebut dengan halogen, artinya membentuk garam. Reaksi dengan hidrogen, membentuk hidrogen halida, membentuk HX, misalkan ada HF, HC, LAB, ada seterusnya ya. Reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu, halogen bereaksi dengan sejumlah non-logam dan metaloid. Dengan P nanti bisa jadi PCl3, bisa jadi PCl5. Sudah reaksi dengan air, fluorin bereaksi hebat dengan air membentuk HF dan membebaskan oksigen. Kemudian reaksi dengan basa, klorin, bromin, dan iodin mengalami reaksi disproporsionasi dalam basa. Artinya reaksi, istilah lainnya adalah reaksi autoredoks. Jadi satu zat mengalami dua reaksi, yaitu reduksi dan oksidasi. Klorin, bromin, dan iodin dalam basa membentuk reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Reaksi antar halogen dapat bereaksi membentuk senyawa antar halogen. Oke ya, nanti pelajari lebih lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke daya oksidasi. Halogen merupakan pengoksidasi kuat. Daya pengoksidasi halogen menurun dari atas ke bawah. Artinya pengoksidasi atau oksidator yang paling kuat adalah F2. Semakin ke bawah, daya oksidasinya semakin lemah. Sebaliknya daya reduksi atau reduktor, ion halida X- bertambah dari atas ke bawah. Artinya reduktor yang paling kuat halogen adalah I-, kemudian Br-, Cl-, dan F- ini yang paling lemah. Oke ya. Daya oksidasi halogen atau daya pereduksi ion halida dicerminkan dengan harganya potensial elektroda. Nah, lihat di sini. F2 menangkap 2 elektron jadi 2 F-, E0-nya paling besar. Berarti dia paling mudah mengalami reduksi. Kalau paling mudah mengalami reduksi berarti dia merupakan oksidator yang paling kuat. Ya, kemarin dalam pembahasan potensial elektroda. Semakin positif harga potensial elektroda, semakin mudah mengalami reduksi, berarti merupakan pengoksidasi atau oksidator kuat. Reaksi pendesakan antar halogen. Halogen yang bagian atas dapat mengoksidasi halida di bawahnya. Di F2 dapat bereaksi dengan I-, Br-, maupun Cl- ya. Tapi Cl2 itu bisa bereaksi dengan Br- dan I-, tapi tidak bisa bereaksi dengan F-, maksudnya itu. Klorin dapat mendesak bromin, tetapi sebaliknya bromin tidak dapat mendesak klorin. Contohnya seperti ini. Cl2 dengan NaBr atau dengan Br- itu ya menjadi NaCl dan Ba2. Tapi sebaliknya Ba2 dengan 2 NaCl dia tidak bereaksi. Terus, nah ini uji kompetensinya. Mudah-mudahan Anda nanti bisa bagaimana kereaktifan unsur halogen dari atas ke bawah dalam satu golongan dan seterusnya. Nanti literaturnya bisa Anda baca, ya bukunya dibaca, ini dilengkapi. Kalau misalkan masih belum paham, ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.